Novel ini menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki yang bernama Hanafi. Hanafi adalah seorang pemuda asli Minangkabau. Ia berpendidikan tinggi dan berpandangan ke barat-baratan karena sejak kecilnya diasuh dengan cara barat. Hanafi menjadi benci dengan adatnya, bahkan merendahkan bangsanya sendiri. Hanafi memiliki seorang sahabat sejak kecil. Ia adalah Kori, yang merupakan gadis cantik asal Belanda. Karena selalu bersama-sama, akhirnya mereka saling mencintai. Tapi mereka tidak dapat bersatu karena perbedaan bangsa dan juga adat. Jika orang bumi veteran menikah dengan keturunan Belanda, mereka akan dijauhi oleh keluarganya dan akan dikucilkan di masyarakatnya. Kori pun akhirnya pergi ke Betawi untuk menghindari Hanafi, sekaligus meneruskan sekolahnya. Kemudian ibu Hanafi ingin menikahkan Hanafi dengan Rapiah yang merupakan sepupu Hanafi. Ibu Hanafi ingin menikahkan Hanafi dengan Rapiah untuk membalas budi pada ayah Rapiah yang telah membantu membiayai sekolah Hanafi. Awalnya Hanafi tidak mau karena ia hanya mencintai Kori. Namun pada akhirnya ia menuruti ibunya dan menikah dengan Rapiah karena Hanafi tidak mencintai Rapiah sama sekali. Ia hanya memperlakukan Rapiah selayaknya babu. Hanafi pun juga tidak menghiraukan anaknya yang bernama Syafi'i. Ia tidak menganggap Syafi'i itu sebagai anaknya. Suatu hari saat Hanafi sedang berdebat dengan ibunya, tiba-tiba ia digigit oleh seekor anjing gila dan mengharuskannya ke Betawi untuk berobat. Di Betawi, Hanafi bertemu kembali dengan Kori. Hanafi pun menceraikan Rapiah melalui surat dan memutuskan untuk tidak kembali ke Solo. Kemudian ia menikah dengan Kori. Perkawinannya dengan Kori ternyata tidak berjalan baik. Kehidupan mereka tidak bahagia. Suatu hari Hanafi menuduh Kori berzina dengan orang lain karena sakit hati mendengar tuduhan suaminya. Kori pun bercerai kemudian pergi ke Semarang dan menjadi pegawai panti asuhan. Hanafi merasa bersalah kepada Kori. Semalam-malam Hanafi tak dapat tidur memikirkan Kori. Keesokan harinya Hanafi pergi ke Semarang untuk menemui Kori di rumah tumpangan Kori. Namun Kori tengah dirawat di rumah sakit karena penyakit kolera yang dideritanya. Akhirnya Kori meninggal dunia. Selang beberapa waktu, Kori meninggal dunia. Hanafi pun mengetahuinya. Ia sangat sedih, merasa bersalah dan depresi. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ke Solo untuk menemui ibunya. Hanafi pun tidak ada cita-cita yang harus digapainya, yaitu Kori. Sehingga ia meminum obat sublimat yang meregang nyawanya. Novel ini berkisah tentang seorang dokter yang bernama Sukartono alias Tono. Dokter yang banyak sekali pasiennya karena sifatnya yang ramah, pintar, dan siap menolong orang kapanpun. Tetapi sayangnya dokter Sukartono kurang bahagia dengan profesinya, sebab dia lebih menyukai bidang seni terutama musik. Tono juga tidak bahagia hidup bersama istrinya yang bernama Sumartini alias Tini. Karena Tini lebih suka menghabiskan waktunya untuk berorganisasi daripada mengurus rumah tangganya. Tetapi Tini juga merasa tidak bahagia karena kehidupan masa lalunya dengan Hartono yang sampai sekarang masih dicintainya. Dan yang tak lain adalah teman baik suaminya, Sukartono. Namun jauh di lubuk hati Sumartini, dia sangat mencintai Tono. Begitupun sebaliknya, Tono juga mencintai Sumartini. Namun mereka tidak saling mengetahui karena selalu bersikap dingin dan tidak pernah suka bertukar pikiran. Kelebihan novel dari Salah Asuhan karya Abdul Muiz ada 4. Yang pertama, novel ini memiliki kisah yang menarik mengenai kebudayaan antara nilai tradisi dan modern, nilai timur dan barat. Yang kedua, novel ini berlatarkan suasana zaman pemerintahan Hindia Belanda sehingga kita mengetahui kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, novel ini juga sangat menginspirasi bagaimana kita harus bisa memilih budaya yang baik, hindari budaya yang dapat merugikanmu. Yang keempat, sampulnya cukup menarik sehingga membuat penasaran pembacanya dengan isi di dalamnya.
Kekurangan novel dari Salah Asuhan karya Abdul Muiz ada dua. Yang pertama, novel ini merupakan novel lama yang sulit dipahami dalam terjemahan bahasanya karena terdapat banyak bahasa Belanda. Yang kedua, novel ini terlalu tebal sehingga terasa membosankan ketika dibaca. Adapun kelebihan dalam novel yang berjudul Belenggu yaitu yang pertama, warna sampul cukup menarik dengan perpaduan warna yang cocok. Yang kedua, sinopsis yang terdapat di sampul belakang cukup lengkap sehingga dapat merangkum semua isi cerita novel. Dan yang ketiga, cerita novel cukup menarik dan menginspirasi. Adapun kekurangan dalam novel yang berjudul Belenggu yaitu bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia klasik. Kertas tiap halaman terlalu tipis sehingga akan mudah sobek.